Selusin tuntutan rakyat. Yang pertama adalah menghapus tunjangan mewah dari DPR. Kedua, gaji DPR proporsional dengan UMK dan UMP. Itu sudah jelas, teman-teman. Yang ketiga adalah pengesahan RUU perampasan aset dan juga RUU anti korupsi yang sampai sekarang belum mereka sahkan, di mana mereka malah mengesahkan, teman-teman, undang-undang yang tidak ada hubungannya dengan masyarakat, teman-teman. Betul. Selanjutnya adalah transparansi hasil audit BPK dan KPK. Kalau perlu, cabut revisi yang dilakukan oleh Jokowi terhadap KPK, teman-teman. Betul. Selanjutnya adalah alihkan anggaran DPR ke program yang lebih pro terhadap rakyat. Alihkan ke program yang mendukung keberlanjutan rakyat, teman-teman. Bukan program yang malah mendukung kepada pemerintah semuanya. Selanjutnya adalah revolusi partai politik. Kami selaku Badan Eksekutif Mahasiswa, teman-teman, melihat bahwa kenaikan gaji DPR 3 juta per hari atau 100 juta sebulan, teman-teman, ada hubungannya dengan partai politik, teman-teman. Apalagi, teman-teman, mereka menjawab kepada partai politik, teman-teman, yang bisa mencabut DPR, teman-teman, yang bisa mencabut DPRD hanyalah partai politik, teman-teman. Dengan apa mereka menyenangkan partai politik, teman-teman? Dengan gaji 3 juta per hari, teman-teman, yang bisa harusnya diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu, teman-teman. Banyak di sana orang-orang, teman-teman, meninggal karena cacing, meninggal karena tidak punya uang, teman-teman. Tapi mereka malah menjadikan uang rakyat untuk kesenangan pribadi. Selanjutnya yang ketujuh adalah kawal RKUHP agar tidak jadi alat represif dan juga kriminalisasi terhadap rakyat, teman-teman. Ini juga sejalan dengan tuntutan yang kami sampaikan pada tanggal 28 Juli bulan lalu, teman-teman. Tapi sampai sekarang masih belum dijawab oleh pihak DPRD, teman-teman. Waktu itu dari Komisi 3 dan dari Partai PAN datang untuk menjawab kami, teman-teman. Tapi tidak ada aksi nyata sampai sekarang. Tidak ada aksi nyata yang diberikan oleh DPRD Sumatera Utara sampai sekarang kepada kami. Selanjutnya adalah sahkan rancangan undang-undang masyarakat adat, teman-teman, untuk melindungi mereka yang masih digusur lahannya, mereka yang masih membutuhkan perlindungan, teman-teman. Selanjutnya adalah pembatalan terhadap undang-undang TNI untuk menolak kembalinya duisfungsi ABRI dan untuk mendukung semangat reformasi 98, teman-teman. Ini jelas harus dikawal dan jelas harus dibatalkan sesegera mungkin. Selanjutnya adalah menolak rancangan undang-undang Polri, teman-teman. Rancangan undang-undang Polri, teman-teman, hanya akan menaikkan pamor Polri, hanya akan menaikkan tingkat represif mereka terhadap kami, teman-teman, terhadap kita, terhadap rakyat Indonesia, teman-teman, yang akan mengancam demokrasi dan juga kebebasan sipil, teman-teman. Di mana lagi kebebasan mahasiswa? Di mana lagi kebebasan masyarakat di Indonesia ini? Di mana lagi demokrasi yang kita gaung-gaungkan, teman-teman? Selanjutnya ada khusus kasus korupsi di Sumut. Mulai dari UMKM Center, Lapangan Merdeka, dan Stadion Teladan. Kalau perlu Bobi Afif Nasution harus diperiksa. Jelas tuntutan kami, teman-teman. Dan jelas juga apa yang kami suarakan di atas sana, teman-teman. Untuk yang selanjutnya yang terakhir adalah evaluasi kepemimpinan Gubernur Sumut, Bobi Nasution, atas kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat, teman-teman. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.